kalau gitu, oh sudah. Anda melakukan pada, oke sudah direkam ya. Ntar Ibu backup dulu dengan merekam yang dengan menggunakan Ibu backup dulu ya rekaman Ibu supaya nanti Anda melakukan. Ini gimana nih? Oh ya sudah nih. Jadi ada 2 rekaman. Nah, sudah kelihatan layar Ibu, Nak? Sudah, Bu. Oke. Apa yang kelihatan? Metode titik pojok. Oke, ya. Kemarin kita sudah menentukan daerah penyelesaiannya di sini ya. Sekarang kita menentukan nilai optimum. Ya. Untuk menentukan nilai optimum ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang ketiga adalah menentukan permasalahan program linier adalah menentukan nilai optimum. Untuk menentukan nilai optimum itu ada 2 metode. Yang pertama menggunakan metode uji titik pojok dan yang kedua menggunakan metode garis lidik. Nih, metode titik pojok. Nih, ya. Yang pertama itu tadi kita menentukan titik-titik pojoknya, ya. Berarti kita tentukan titik A, titik pojoknya itu titik A 0,0, ya. Lihat kan, itu adalah titik perpotongan sumbu X dengan sumbu Y. Dengan koordinat titik A-nya 0,0. Nih, ini kan titik A-nya 0,0 itu adalah perpotongan sumbu Y. Ini kelihatan nggak kursor Ibu? Kelihatan, Bu. Jadi titik A 0,0 itu adalah perpotongan sumbu Y dengan sumbu X. X. Selanjutnya, nih, titik B. Nih, teman kalian mau masuk. Selanjutnya, titik B. Nih, titik B. Ya, titik B ini adalah perpotongan sumbu Y, ya, sumbu Y dengan garis yang biru nih, 6X tambah 12Y. Kemarin kan daerah penyelesaiannya kan nih, A, B, C, D. Setelah kita temukan nilai A, B, C, D-nya, maka selanjutnya adalah menentukan titik pojoknya. Titik pojoknya itu yang A tadi 0,0, perpotongan sumbu Y dengan sumbu X, kemudian titik potong B-nya, ya. Titik B-nya merupakan titik perpotongan antara sumbu Y dengan garis 6X tambah 12Y sama dengan 360, ya, yang garis persamaan yang garis biru. Jadi koordinat titik B-nya adalah 0,30 karena X ya di mana-mana. Di sini bisa nggak ya Ibu menulis? Nih. Karena untuk ini kan gini nih. Untuk suatu titik misalnya A, itu kan dia akan X, Y. Seperti itu. Sehingga di sini X-nya kurang tebal ya. Kata enggak, Nak? Kurang tebal ya, Nak ya? Kelihatan, Bu. Tapi kurang tebal ya? Iya, kurang tebal. Ini bisa nggak ya kedalamannya? Supaya mencari ketebalannya di mana nih ya? Ini deh, mau nggak mau. Warnanya lagi di mana warnanya?
tambahin. Jadi kita kepada titik, berarti ke atas dulu deh. Ya. Jadi namanya suatu titik itu misalnya A, ya. Titik A itu adalah dia X, Y. Ya. X, Y. Kalau kita lihat di sini, X-nya kan 0. Y-nya bernilai 30. Ya, X-nya 0, Y-nya bernilai 30. Jadi di sini X-nya 0, Y-nya 30. Paham sampai sini? Paham. Ya, begitu pula untuk jadi ini ya, maka titik B-nya adalah 0,30 karena X-nya 0, Y-nya 30. Selanjutnya, titik C. Titik C adalah perpotongan, ini titik C-nya, ya, itu adalah perpotongan garis 6X tambah 12Y sama dengan 360. Jadi garis yang biru ini, ya, dengan garis X tambah Y sama dengan 40. Dengan garis yang ini. Garis biru dengan garis yang merah. Ya, inilah perpotongannya di C. Bagaimana kalau jadi ada kalau seperti ini kan sudah jelas nih, dia sumbu Y-nya adalah di angka 20 dan sumbu X-nya ada di angka 20. 20, ya kan? Jadi kalau kita bisa nih 20,20. Tapi ini menggunakan dia bidang kartesius. Cara lain adalah kita gunakan substitusi. Nah, menggunakan substitusi seperti ini. Untuk X, tadi ada dua persamaan nih. Persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 40 dan 6X tambah 12Y sama dengan 360. Maka kita substitusikan. Ya, X tambah Y sama dengan 40. Kita substitusikan, jadi X-nya adalah 40 dikurang Y. Jadi Y-nya ini pindah ke ruas kiri, ke ruas kanan. Ya kan? Yang tadinya positif Y, pindah ke ruas kanan menjadi negatif Y. Ya. Substitusi X sama dengan 40 kurang Y ke persamaan yang kedua. Ya, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kita substitusi ke persamaan yang kedua, yaitu 6X tambah 12Y sama dengan 360. Ya. Ini hasil substitusinya. Ya. 6, tadi X-nya adalah 40 kurang Y, kita substitusikan 6X kan? Jadi 40 kurang Y tambah 12Y sama dengan 360. Kemudian kita kalikan. 6 kali 40 adalah 240. 6 kali negatif Y adalah negatif 6Y. Tambah 12Y sama dengan 360. Selanjutnya, kita gabungkan yang sejenis. Ya, yang konstanta dengan konstanta, yang persamaan Y dengan Y. 6Y, negatif 6Y tambah 12Y adalah positif 6Y. Kemudian ini konstanta kita pindahkan ke kanan. Ya kan? Yang tadinya positif 240 ketika pindah ruas menjadi negatif 240. 360 dikurang 240 adalah 120. Nah, kemudian Y-nya, kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Tapi kalau penjumlahan maupun pengurangan, ketika pindah ruas berubah tanda. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Sehingga nilai Y-nya 120 dibagi 6 sama dengan 20. Jadi ketika kita substitusi X-nya ke dalam persamaan, kita kan pertama substitusi persamaan 1 tuh, X tambah dengan 40 dikurang Y. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 2, maka dihasilkan Y-nya sama dengan 20. Itulah kenapa tadi nilai Y-nya sama dengan 20. Ya. Jadi Y-nya 20 ya, seperti itu. Paham ya? Selanjutnya,
Setelah kita dapatkan Y sama dengan 20, maka substitusi Y sama dengan 20 ke persamaan yang paling sederhana. Ya, antara persamaan 1 dengan persamaan 2, yang paling sederhana yang mana? Yang persamaan 1 kan 2. 1. Persamaan 1, ya. Jadi persamaan yang paling sederhana antara 6x tambah 12y sama dengan 360 dengan X tambah Y sama dengan 40, maka yang paling sederhana adalah X tambah Y sama dengan 40. 40. Maka substitusi Y tadi 20. Berarti X tambah, tadi Y-nya kan 20 kan, masukkan. Berarti X tambah 20 sama dengan 40. Sehingga ya, tadi konstanta, kita gabungkan dengan konstanta kan, berarti X sama dengan 40 dikurang, ini kan tadinya positif kan, positif 20 pindah ruas jadi negatif 20, sehingga 40 dikurangin 20 hasilnya 20. Paham sampai sini? Paham? Atau mau Ibu ulang? Halo? Halo? Nah, ada yang tidak paham? Ada yang perlu Ibu ulang? Halo? Ya, Nah, Bu. ada yang paham enggak ini? Sedikit Halo? paham. Ada yang nggak paham yang mana? Yang nggak paham yang mana, Nak? Yang nggak paham yang mana? Jangan sampai kalian kebablasan nggak pahamnya. Yang nggak paham yang mana? Itu masih titik C. Kita masih berbicara tentang titik C. Yang nggak paham yang mana? Bagian Nah, titik C, Bu. titik C. Ya. Tadi kan langkah yang pertama, kita substitusi persamaan 1. Ya. Ya kan? X sama dengan 40 dikurang Y. Menjadi ini kan, X sama dengan 40. Astagfirullahaladzim. Halo, Assalamualaikum. Halo, salam. Nah, 20 nggak salah. 18 sekian. Ah, 14 sekian kalau nggak salah. Hmm. Yuk, aku ngajarin, ngaget aku. Yuk. Maaf ya terganggu. Berarti X sama dengan 40 kurang Y kan? Nah, substitusi X-nya ini ke persamaan yang kedua. Berarti kan 6X. Nah, berarti 6X-nya tadi apa? 40 dikurang Y. Baru tuh X-nya ini ganti dengan 40 dikurang Y. Paham sampai sini? Iya, ya paham, Bu. Ya, ini sudah Ibu tandain merah. Merah berarti sini kan merah nih. Karena kan X sama dengan, ya kan? Tandanya merah. Baru itu dikalikan 6 kali 40, 240. 6 dikurang negatif Y, negatif 6Y. Tambah 12Y sama dengan 360. Selanjutnya, yang sejenis kita kumpulkan, kayak mangga sama mangga, kemudian nanas sama nanas. Walaupun sama-sama buah, tapi kan jenisnya beda ya, Nak ya. Jadi yang Y sama-sama Y. Negatif 6Y tambah 12Y itu positif 6Y. Kemudian yang konstanta kita kumpulkan. Yang tadinya di sini, ya kan, pindah ruas jadi negatif. Negatif. Jadi 360 dikurangi 240, 120. 20. Nah, ini kan ingin kita carikan nilai Y. Sedangkan di sini masih ada 6Y. Nah, kalau perkalian, 6 ini kan 6 kali Y. Kalau perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Pembagian. Ya. Atau enaknya gini, masing-masing ruas dibagi dengan 6. Ya, ini bagi 6, bagi 6. Karena 6 bagi 6, 1. Ya enggak? 6 bagi 6, 1. 1 kan enggak perlu ditulis. Sehingga 120 dibagi 6, maka Y-nya dapatnya Y-nya sama dengan 20. Maka di sini. Jadi Y-nya 20. Titik-titik, Y-nya 20. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke.
Berlanjut ya. Ini ketemu Y. Setelah ketemu Y, substitusi nilai Y-nya, ya, substitusi nilai Y-nya ke persamaan yang paling sederhana antara 6X tambah 12Y sama dengan 360 dan X tambah Y sama dengan 40. Yang paling sederhana kan yaitu X tambah Y sama dengan 40. 10. Ya kan? Berarti Y-nya masukkan 20. Nih, sudah Ibu kasih tanda merah. Y sama dengan 20. Maka X tambah 20 sama dengan 40. 40. Positif 20, pindah ruas jadi negatif Negatif. 20. Ya kan? Atau gini, X tambah 20 kurang 20, kan nanti 20 dikurang 20 kan tinggal X. Ya enggak? Sama dengan 40, kalau ruas kiri dikurang 20, ruas kanan juga dikurang 20. 10. Ya kan? Itu konsepnya. Tapi kan supaya lebih mudahnya bilang aja pindah ruas jadi berubah tanda. Tapi konsepnya seperti ini. Masing-masing ruas dikurangkan atau dijumlahkan bilangan yang sama sehingga nanti hasilnya 0. Ya kan? Jadi 40 dikurang 20 sama dengan X-nya 20. 20. Nih ketemu nih X-nya 20. Paham? Paham sampai sini? Paham? Paham. Yang lainnya? Yang lainnya paham enggak, Nak? Ayo, Ibu perlu interaksi dari kalian. Paham enggak? Jadi sudah dapat nilai. Tadi kan tadi yang pertama nih langkahnya. Substitusi ya. Substitusi persamaan yang paling sederhana kan ini ya. X tambah Y berarti kan X sama dengan 40 dikurang Y. Ya kan? Substitusi X sama dengan 40 dikurang Y ke persamaan 2. Ke persamaan persamaan 2. Persamaan 2 itu yang ini. 6X tambah 12Y sama dengan 360. Ya enggak? Didapatkanlah tadi hasilnya Y-nya sama dengan 20. Ya kan? Nah, baru itu yang kedua, substitusi Y sama dengan 20 ke persamaan paling sederhana. Ke persamaan paling sederhana antara 6X dan X itu yang paling sederhana adalah yang 4X tambah 4X tambah Y sama dengan 40. Masa langsung masukkan aja Y-nya. X tambah 20 sama dengan 40, maka nilai X-nya sama dengan 20. Paham? Paham sampai sini? Halo? Paham. Paham ya? Bismillah ya. Nanti kalian dilihat lagi YouTube-nya Ibu. Karena nanti akan dimasukkan. Sudah ya? Di sini X-nya 20. Nih. Jadi ketika substitusi sebanyak 20, hasilnya 20 kan? Baik. Jadi Y-nya 20. Ya kan? Ini Y-nya 20. Di sini X-nya juga 20. Ya kan? Sehingga koordinat titik C-nya adalah 20,20. Kan? X, Y kan? Ini X-nya tadi 20. Y-nya 20. Paham? Paham? Karena kalau tidak semua angka yang kita gambarkan nanti di Kartesius itu, karena kita kan apa ya, kalau menggambar seperti ini kan lama ya, ya enggak? Jadi memang lebih cepatnya adalah menggunakan metode substitusi untuk menentukan titik-titiknya. Sedangkan ini gambarnya bidang Kartesius ini hanya untuk membantu kalian saja, ya. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, habis itu setelah nilai C-nya nilai apa lagi? Titik D. Titik D
D itu adalah perpotongan sumbu X dengan garis X tambah Y sama dengan 40. Tuh, ini titik D-nya. Ya, titik D-nya adalah perpotongan sumbu X. Ini kan sumbu X ini. Sumbu X dengan garis X tambah 40. Sehingga koordinat titiknya adalah berapa? Di sini X-nya 0, salah. X-nya 40 dan Y-nya 0. Ya. Kalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau dia memotong sumbu Y, dia kan memotong sumbu Y nih, maka X-nya 0. Ketika dia memotong sumbu Y, X-nya 0. Ketika dia memotong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Nah, kalau di sini dia kan tidak memotong tepat di sumbu X dan Y kan, maka dia ada nilai X dan ada nilai Y-nya. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau memotong sumbu X, pasti Y-nya 0. Kalau memotong sumbu Y, pasti X-nya 0. Seperti itu. Kalau dia berpotongan 2 garis, barulah dicari perpotongannya. Ya. Sehingga koordinat titik D-nya 40,0. Paham ya? Sudah? Paham sampai sini? Paham? Halo, paham nggak sampai sini? Halo? Nak? Nak? Iya, Bu, paham. Jadi menentukan titik-titiknya, ini kan daerah penyelesaiannya nih. Menentukan titik-titiknya yaitu titik A. A itu adalah 0,0. Kan di sini nih. D-nya 0,30, C-nya 20,20 dan D-nya 40,0. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, setelah kita menentukan titik pojoknya, maka akan kita ujikan ya ke persamaan objektif. Ini kan persamaan objektif ini. Ini persamaan objektifnya. Ya. Ibu bentar. Nih. Kita ulangin ya contoh, kita ulangin soal yang kemarin ya. Nih, mana soalnya? Mana soalnya nih? Nih, sebuah kafe seluas 360 meter persegi hanya mampu menampung meja besar dan kecil 40 buah. Meja minimalis. Setiap meja kecil memerlukan tempat 6 meter persegi dan meja besar 12 meter persegi. Meja kecil dapat memuat 4 orang dan meja besar dapat memuat 10 orang. Ya, jika kafe penuh, tentukan berapa banyak konsumen yang ada di kafe itu. Kemarin kita sudah belajar tentang menentukan model, ya. Luas sama-sama luas. Ya, luas sama-sama luas. Jadi kan kita misalkan tadi X-nya meja besar, Y-nya meja kecil. Kemudian meja besar dan meja 40. Berarti meja besar tambah meja kecil kurang dari sama dengan 40. Ini banyaknya, ya kan? Satu berdasarkan banyaknya. Yang kedua berdasarkan luasnya. Ya. Luasnya tadi apa? Meja kecilnya 6 meter persegi. Berarti meja kecil tadi kan X, berarti 6X meter persegi tambah meja besarnya berapa? 12 meter persegi kan? 12 meter persegi kurang dari sama dengan nih 360 meter persegi. Jadi ini berdasarkan luas, yang pertama berdasarkan banyaknya. Ya. Ini model sistem pertidaksamaannya. Ini mengapa menggunakan kurang dari?
Karena hanya mampu. Nih, hanya mampu. Berarti paling banyak kan? 40. Berarti tidak boleh lebih karena dia hanya mampu. Kecuali paling sedikit menampung. Nah, kalau paling sedikit dianya berarti apa? Lebih besar sama dengan paling sedikit, maka dia gunakan lebih besar sama dengan 40. Itu kalau paling sedikit. Tapi ini kan hanya mampu, berarti enggak boleh lebih dari 40. Begitu pula ini 360 karena luasnya hanya 360. Ya, kecuali gini, paling sedikit memerlukan luas 360. Nah, kalau paling sedikit maka tandanya kurang dari sama dengan. Ini adalah fungsi pertidaksamaannya. Sedangkan fungsi objektifnya, meja kecil dapat memuat 4 orang, meja besar dapat memuat 10 orang. Berarti fungsi objektifnya ini fx, y, z sama dengan fx, y sama dengan 4x dan memuat meja kecil 4, berarti 4x, meja besar 10. Seperti itu. Ini fungsi objektifnya. Kita kembali lagi ke nih, berapakah tentukan berapa banyak konsumen yang ada di kafe itu jika kafe penuh. Ya. Kita kembali ke mana tadi? Nih. Oke. Kita menentukan. Nah, kita menentukan apa? Uji titik pojok. Tadi kan kita sudah menemukan titik pojoknya ya. Titik pojoknya itu tadi apa? A, B, C, dan D kan? Itu ke Iya. fungsi objektif 4X tambah 10Y. Ini kurang besar kali ya. Mana pulpennya kurang besar. Kok kuning? Oke. Ya. Tadi kita dapatkan titik A-nya adalah 0,0. Kita substitusikan ke persamaan 4X tambah 10Y. Ada teman kalian yang masuk kah? Oh, nggak ada. Nih, ya. Kita dapatkan tadi nilai A-nya itu adalah 0,0. Tuh, ini kurang besar lagi. Kok kuning? Cari lagi di sini. Nih, ya. Jadi ini sudah dikasih warna. Ya. X-nya kita masukkan 0 dan Y-nya kita masukkan 0. 4 kali 00, 10 kali 00. Karena apapun kali 0 artinya 0. Maka nilai optimumnya adalah 0. Selanjutnya, nih, titik B. Titik B tadi adalah 0,30. Nih, X-nya 0. Ya, ini kan dari X sini, Y. 0, X-nya kita masukkan 0, dan Y-nya 30, kita masukkan di sini 30. Ya, berarti 4 kali 0, 0, 10 kali 30, 300. Maka kita jumlahkan hasilnya 300. Selanjutnya, Titik C. C. Titik C kan tadi kita dapatkan nilainya 20,20 kan? Kita Ya. masukkan 4 kali 20, 20 kali 10 hasilnya 200. Berarti 80 tambah 200, 280. Selanjutnya lagi titik D. 40, ini X-nya 40, ya, Y-nya 0. Ini 4 kali 40, ini persamaannya kan 4X tambah 10Y, fungsi objektifnya. Berarti 4 kali 40, 160, 10 kali 0, 0, maka kita jumlahkan hasilnya sama dengan 160. Ya. Nah, nilai optimum terbesar bernilai 300. Ya. Ingat yang terbesar adalah 300 kan di antara semuanya. Ya kan? Itu berada di titik pojok 0,0.
30, titik B 0,30. Nih, jadi kafe akan menampung pengunjung dengan optimal jika diisi hanya meja besar saja. Ini teman kalian masuk atau apa sih itu? Ya, jadi kafe akan menampung pengunjung dengan optimal jika diisi hanya meja besar saja. Ini kan X tadi kan meja kecil, Y-nya meja Besar. besar. Ya, berarti dia hanya meja besar saja sebanyak 30. Itu karena kita yang ditanyakan maksimum ya. Ya, karena itu maksimum, maka jika diisi hanya meja besar saja sebanyak 30. Maka banyaknya orang dalam kafe jika penuh sebanyak 300 orang. Tidak boleh lebih untuk menjaga jarak. Sampai sini paham? Paham. Ya. Nih, langkah yang kedua untuk menentukan nilai optimum dapat juga menggunakan metode garis lidik. Nih, kita lihat. Tadi kita sudah dapatkan ini bukan tidur. Orang selalu kuning. Nih, ya. Metode garis lidik tetap daerah penyelesaiannya adalah titik pojoknya dengan A, B, C, dan D. Ya, di mana A-nya 0,0, ya, B-nya itu berapa? X-nya 0, Y-nya 30, kemudian C-nya 20,20 dan D-nya berapa? 30, 30, salah. 10, itu 40. 40, Oh, nah, karena Y-nya enggak ada kan, Y-nya 0 kan? Seperti itu. Ya. Ambil sembarang konstanta untuk fungsi objektif. Ya. Tadi kan fungsi objektifnya adalah 4X tambah 10Y. Kita ambil sembarang. Ibu ambil sembarang misalnya 4 kali 10D sama dengan 40. Ya. Bisa juga kamu misalnya di sini ya paling gampang sih Ibu langsung kalikan aja 4 kali 10 yaitu 40. Ya. Kemudian masukkan nilai X sama dengan 0. Ya. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 yaitu 4 kali 0. Nih. 4 kali 0 ya. Tambah 10Y sama dengan 40. Maka nilai Y-nya 40 dibagi 10 karena tadi benda ruas kan, benda ruas yang tadinya perkalian jadi pembagian. Jadi 40 dibagi 10 sama dengan 4. Ya. Kemudian nilai Y sama dengan 0. Jadi kita masukkan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ya. Tadi ketika X sama dengan 0, nilai Y-nya 4. Berarti tinggal sekitar di, ini kan 5 ya. Ini 5. Ya kan? Di sini 15. Ya. Berarti 4 ya di bawah sedikit gitu. Ya. Nilai Y sama dengan 0, maka 4X tambah 10 kali 0 itu 0. Sama dengan 40. Maka X-nya itu adalah 40 dibagi dengan 4. Paham sampai sini? Maka X-nya sama dengan 10. Paham, nak? Sampai sini? Paham? Jadi, tadi kan 10Y sama dengan 40. Ketika pindah ruas, maka jadi pembagian yang tadinya perkalian 10 kali Y. Ketika pindah ruas, maka 40 dibagi dengan 10. Sehingga sama dengan 4. Paham sampai sini? paham. Begitu boleh dengan yang 4X. 4X ini kan karena 0 kan. 10 kali 0, apapun kali 0 itu hasilnya 0. Sama dengan 40. Ketika dia pindah ruas menjadi pembagian. 40 dibagi dengan 4 sama dengan 10. Paham? Paham?
Paham nggak sampai sini? Halo? Halo, Nak? Ibu itu 40 dibagi 4-nya tuh 4-nya dapat yang dari Y itu, Kak, Bu. Ini loh. Ini. 4X. 4X, ini 4. Pindah ruas jadi pembagian. Ini 10, perkalian. Pindah ruas jadi Bagian. pembagian. Paham? Halo? Halo? Tolong dipahamin. Iya, sudah nanti dulu. Kamu yang rumah belajar aja, rumah belajar aja, rumah belajar. Ya. Yang SAC-nya iya, iya, yang rumah belajar aja, yang SAC-nya nanti kan Goji. Kamu yang rumah belajar aja. Iya, karena ada 2 di situ. Ya sudah, aku ngajar dulu, nanti lah. Aku ngajar dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham sampai sini? Halo? Nak? Halo? Ya, Bu, paham. Paham. Berarti nilai Y-nya itu adalah 4, X-nya 10. Jadi ketika nilai Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 0. Jadi ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya 4. Di sini ya. Ini di bawahnya 5, 4. Ketika nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya 10. Di sini. Kita tarik garis. Red. Nih. F-nya ini begini. Garis lidiknya Fx tambah 10Y sama dengan 40. Nah, seperti itu. Paham? 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 Halo? Paham nggak, Nak? Nak? Halo, paham nggak? Halo? Nak? Ya, Bu, paham. Paham ya? Jadi tahu kan di sini garis lidiknya adalah 4X tambah 10. Y sama dengan 40. Nih, ya 10,0 dan 0,4. 2 titik ditarik garis. Ya. Nih, setelah kita dapatkan garis lidik, titik pojok yang terakhir disentuh garis lidik adalah nilai optimum. Jadi kita gerakkan ke kanan, karena kan untuk nilai X ketika itu ke kanan, itu kan semakin positif, semakin besar kan? Ya enggak? Oh, ini kenapa jadinya eraser? Oke, jadi ketika ingat sumbu X ya, ketika X itu ke kanan, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. 30, 40, 50, dan seterusnya kan? Maka titik pojok yang terakhir disentuh garis lidik adalah nilai optimum ketika dia digeser ke kanan. Nih, kita lihat. Nih. Ternyata yang ketika kita geser pertama adalah yang terkena adalah nilai 40. Belum terakhir kan yang disentuh. Pokoknya yang terakhir disentuh adalah yang paling besar. Nih. Nih, terakhir disentuh adalah titik B. Ya. Yang terakhir disentuh adalah titik B, yaitu 0,30. Ini menggunakan titik selidik. Ya. Titik B adalah titik nilai optimum karena terakhir disentuh oleh garis lidik ketika garis lidik digerakkan ke arah kanan. Seperti itu. Paham sampai sini, Nak? Bisa diulang lagi, Kak, Bu, kurang paham soalnya. Oke, yang mana? Yang mana yang perlu diulang?
Bawah tadi aja, Bu. Oke, ya. Ya. Jadi ketika garis lidiknya itu digerakkan ke arah kanan, ya, maka yang terakhir, titik terakhir yang disentuh itu adalah merupakan nilai optimum. Nih, ini kan pertama kali titik D pertama kali disentuh dengan garis lidik kan? Selanjutnya Ya. titik C, ya kan? Titik C dan yang terakhir baru titik B. B yang terakhir disentuh. Ya, titik B adalah titik nilai optimum karena terakhir disentuh oleh garis lidik ketika garis lidik digerakkan ke arah kanan. Sampai sini paham? Paham. Ya, jadi seperti itu. Asal kita konsisten apa ya? Mediannya tidak berubah. Itu kalau Ibu di kelas kalian harus menggunakan apa namanya ya? Segitiga, penggaris segitiga kan, ada penggaris segitiga siku sama kaki sama sisi kan? Itu harus median konsisten supaya dia tidak berubah kemiringannya. Ya. Tuh, paham ya? Nah, itu tadi caranya. Habis deh sudah. Ya. This card want to keep your no. Oh, ada masih coretan Ibu. Nanti Ibu hapus sendiri. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Nak? Untuk menentukan optimum, ulangin ya. Untuk menentukan optimum, mana di sini titik ini, ya. Oke, ulangin ya. Rangkumannya. Untuk menentukan nilai optimum, yang pertama adalah menggunakan metode uji titik pojok. Yang kedua, menggunakan metode garis lidik. Nih, untuk menentukan metode titik pojok, maka langkah yang pertama harus kita tentukan titik-titik pojoknya dulu. Nah, kita dapatkan di sini titik A adalah perpotongan sumbu X dengan sumbu Y dengan koordinat titik A-nya ada 0,0 ya. Sumbu X dengan sumbu Y perpotongannya. Selanjutnya titik B adalah titik perpotongan sumbu Y dengan garis 6X. Ini B-nya adalah sumbu Y dengan garis 6X. Kelihatan itu saya animasinya ya? Tuh. Dengan koordinat titik B-nya adalah 0,30. Paham sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya titik C. Titik C adalah perpotongan garis 6X tambah 12Y sama dengan 360 dengan garis X tambah Y sama dengan 40. Ya. Kalau menggunakan grafik di bidang kartesius tanpa substitusi, insya Allah kita sudah tahu hasilnya, yaitu 20,20. Tapi akan rumit ketika dia pakai koma-koma. Ini karena Ibu carikan soal yang memang pas gitu ya. Kita harus menguasai juga tentang substitusi. Kalau di kiri adalah grafiknya, di bidang kartesius, kalau di kanannya, aduh baterainya mau habis. Kalau di kanannya adalah dengan menggunakan metode kipas, mana kipas? Yang di kanannya dengan menggunakan metode substitusi, ya. C adalah titik perpotongan garis 6X tambah 12Y sama dengan 360 dengan garis X tambah Y sama dengan 40. Ya kan, titik C-nya kan perpotongan dua persamaan garis kan, garis merah dan garis biru. Ya, nah, di sini.
kita substitusi X tambah Y, kita substitusi dua persamaan tadi. Ya, yang kita substitusi awal adalah persamaan yang paling sederhana, yaitu X tambah Y sama dengan 40. Maka X-nya kita ubah menjadi 40 dikurang Y. Ya, yang karena dia pindah ruas kan, yang tadi yang positif pindah ruas jadi negatif. Substitusi X sama dengan 40 kurang Y ke persamaan 6X tambah 12Y sama dengan 360. Nih, ya, 6 kali X-nya adalah tadi 40 dikurang Y. Baru itu 6 kali 40, 240. 6 dikali negatif Y, hasilnya negatif 6Y, dan seterusnya. Kemudian yang sejenis kita kumpulkan. Y sama-sama Y, konstanta sama-sama konstanta. Negatif 6Y tambah 12Y menjadi positif 6Y. Ya. Kemudian 360 ini yang konstantanya pindah ruas yang tadinya positif jadi negatif 240. Selanjutnya Selanjutnya karena yang ingin dicari Y-nya, maka nilai selain Y harus kita harus kita hilangkan. Nggak bisa dihapus ini. Bentar. Ya, harus kita hilangkan. Berarti 6Y dibagi, semua masing-masing ruas dibagi dengan 6. Ya, karena 6 dibagi 6 hasilnya 1. Dan kemudian 120 dibagi 6 hasilnya 20. Sehingga kita dapatkan ketika substitusi salah satu persamaan ke persamaan yang lain, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 20. Ya, tuh. 20 tuh, Y-nya 20. Selanjutnya, substitusi Y sama dengan 20 ke persamaan yang paling sederhana. Antara 6X tambah 12Y sama dengan 360 dan X tambah Y sama dengan 40 yang paling sederhana yaitu X tambah Y sama dengan 40. Selanjutnya kita masukkan Y, substitusi Y-nya sama dengan 20. Berarti X tambah 20 sama dengan 40. Maka nilai X-nya 40 dikurang 20, ketemu X-nya sama dengan 20. Tuh, X-nya 20. Ya. Jadi seperti itu. Untuk substitusi yang pertama substitusikan X sama dengan 40 kurang Y ke persamaan 2. Didapatkan Y-nya sama dengan 20. Kemudian yang kedua, substitusi Y sama dengan 20 ke persamaan yang paling sederhana, maka dapatkan nilai X-nya sama dengan 20. Nih, itu. Ya. Maka koordinat titik C-nya adalah 20,40. Seperti itu. Kemudian titik D itu perpotongan sumbu X dengan garis Y tambah Y sama dengan 40. Kita dapatkan titik D-nya, koordinat titik D-nya adalah 40,0. Ya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan titik pojoknya, maka kita uji ke fungsi objektifnya, yaitu 4X tambah 10Y. Nih. Ya. Apa? Nah, ya itu ya, kita substitusilah. Untuk titik A-nya 0,0, berarti 0. Untuk B-nya, X-nya 0, Y-nya 30. Hasilnya 300. Untuk C-nya, X-nya 20, Y-nya 20. Maka nilainya 280. Untuk D-nya, X-nya 40, Y-nya 0, maka hasilnya 160. Nah, dari semua titik tadi, maka ya, nilai optimum terbesar bernilai 300 berada di titik B, yaitu 0,30. Ya, kafe akan menampung pengunjung dengan optimal jika diisi hanya meja besar saja sebanyak 30. Maka banyaknya orang dalam kafe jika penuh sebanyak 300 orang. Ya, tidak boleh lebih untuk menjaga jarak. Ya. Jadi nilai optimumnya 300 dengan syarat tadi
X-nya atau meja kecilnya tidak ada, kemudian nilai Y-nya atau meja besarnya bernilai 30. Ya, ada syaratnya. Kalau dia pengunjungnya terkecil, itu berada di titik A tadi. Tidak ada kursi A maupun tidak ada kursi B. Tuh. Itu minimum ya, minimumnya. Karena paling sedikit kalau minimum. Kalau maksimum, dia yang paling banyak. Setelah cara titik pojok, kita juga bisa menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode garis lidik. Nih, untuk garis lidik, ambil sebarang konstanta untuk fungsi objektif. Kita misalkan 4x tambah 10y sama dengan 40. Nilai x-nya sama dengan 0. Jadi untuk bisa menggambar garisnya, kita misalkan x dan y-nya sama dengan 0. Substitusi x dan 0 kepada persamaan. Ya. Ketika x-nya 0, maka y-nya 4. Ketika y-nya 0, maka nilai x-nya sama dengan 10. Nah, kemudian nih, garis lidiknya adalah 4x tambah 10y sama dengan 40. Didapatkan tadi nilainya adalah untuk sumbu x-nya 10, kemudian untuk sumbu y-nya itu adalah 4. Ya. Setelah itu, titik pojok yang terakhir disentuh garis lidik adalah nilai optimum. Jadi ketika garis lidiknya itu warna hijau tua, kita gerakkan ke arah kanan, ya, kita gerakkan ke arah kanan, maka titik terakhir disentuh itu adalah nilai optimumnya. Nih. Terakhir adalah di titik B. Yang terakhir adalah titik B. Titik B adalah titik nilai optimum karena terakhir disentuh oleh garis lidik ketika garis lidik yang digerakkan ke arah kanan. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Menentukan nilai optimum. Paham? Sudah? Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nah, Ya. paham? Sudah? Sudah, Bu, paham. Oke. Ini waktu sudah menunjukkan berapa ini? Oke. Ya. Jadi tolong nanti dikerjakan ya. Harus sudah dikerjakan semuanya nak ya. Anunya. Apa namanya ya? Tugasnya. Tugas-tugasnya semua. Bisa ya? Bisa nak ya? Ibu tunggu secepatnya. Ya karena apa? Minggu depan itu berarti nanti deh Ibu nanti pengumuman. Jadi nanti kalian harus rajin-rajin lihat notifikasi di GCR. Rencananya Ibu mau mengadakan ujian ya. Ujian tentang ini program linear. Ya, makanya kalian cepat kerjakan, cepat kumpulkan habis itu kita ujian karena minggu depan kita sudah harus masuk ke materi yang baru tentang matriks. Ya, Nak ya? Bisa ya? Halo. Halo. Nak? Halo. Halo. Ada orang di sana? Bisa dikerjakan ya, Nak ya? Halo. Nah, Ibu direspon. Iya, Bu. Bisa dikerjakan ya?